Wali kelas ya, iya Pak, insya Allah saya juga. Oh berarti mau nggak mau ini Mas Amar jadi kelas lo lah. Nah gimana kan ya namanya kepercayaan dan waktu itu kan datangnya yang sekali ya. Tapi di sisi lain saya juga merasa belum mampu gitu loh untuk mau sekolah. Belum sih kayak gitu. Kan biasanya ada tuh satu dilawan dua, tiga gitu kan. Biasanya saya tarik. Udah pakai tangan kosong aja kan. Terus sebelum Bapak jadi guru bahasa Arab, Bapak jadi guru apa? Sebelum saya menjadi guru, dulu ketika kuliah saya pernah jadi bahasa kasarnya ya, menjadi pelayan. Di sini saya mendapatkan tamu yang begitu spesial, yaitu Pak Mas Sesa. Gimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Kesibukan hari ini apa aja Pak? Seperti biasa masih ngajar normal. Kelas. Untuk ngajar gitu, muridnya pada ribet gak Pak? Ya suka duka dalam mengajar pasti selalu akan ada dan akan selalu ada hikmah ataupun pengalaman baru di setiap waktunya ketika kita mengajar. Namanya manusia kan beda kepala beda pemikiran ya, pastinya kan satu kelas kita ngajar itu ada yang memang bisa enak dibawa, ada juga yang memang harus ekstra kita mengajak mereka agar bisa terbawa gitu dalam pembelajaran. Untuk menjadi guru itu tidak mesti ribet atau tidak ribet ya, kecuali kalau kita ingin daftarkan menjadi pegawai negeri. Nah itu baru mungkin ada beberapa persyaratan yang memang ada seleksi antara diterima dan tidak diterima. Menjadi guru itu sebenarnya keterpanggilan hati aja. Contoh nih kayak misalnya kedepannya nanti kamu Fahri mau jadi apa misalnya kan. Nah, jadi gimana Pak masuk guru itu suka dukanya apa, terus ribet gak? Banyak seleksinya juga enggak? ini berdasarkan pengalaman saya aja ya gitu. Karena sebenarnya untuk menjadi seorang guru itu keterpanggilan hati saja sih. Kalau memang kita menjadikan guru itu sebagai profesi itu kan kita akan selalu memikirkan apa yang telah kita dapat, apa yang kita dapat gitu kan ya. Tapi kalau memang kita keterpanggilan, pertama-tama pastinya kita sudah tahu konsekuensi jadi seorang guru. Beda dengan halnya guru-guru yang memang dia menggunakan jalur pegawai negeri atau yang kayak model PNS guru, ASN dan sebagainya, itu berbeda. Ada yang memang sulit untuk menjangkaunya, ada juga yang memang agak susah. Kalau yang susah itu biasanya ya masuk ke seleksi pegawai negeri. Kalau untuk guru swasta biasanya tergantung daripada kepala sekolah dan ketua yayasannya. Karena di Muhammadiyah sendiri itu bukan berarti dia sebuah yayasan, tetapi sebuah persyarikatan yang di bawah naungan amal usaha, namanya itu AUM singkatannya. Jadinya dulu itu saya prosesnya adalah untuk bisa membuat CV itu untuk seperti apa ya, riwayat bekerja saya, pengalaman kerja saya, lulusan manakah gitu. Itu kita serahkan ke sekolah, setelah itu nanti kita dipanggil kalau memang sekolah itu membutuhkan tenaga kita, dalam artian kayak saya nih kan pernah merasakan di pondok pesantren. Otomatis yang lebih spesifik dalam mengajar di sebuah sekolah itu biasanya antara bahasa Arab dengan guru agama gitu loh. Kebetulan di Muhammadiyah sendiri ini ada beberapa pelajaran yang memang menjadi muatan lokal, sebutannya mulok. Di antaranya ada bahasa Arab, kemuhammadiyahan, kayak fikih, terus ada juga tarikh itu sejarah. Jadi saat itu yang diberikan adalah guru bahasa Arab. Alhamdulillah ya saya ada sedikit pengalaman dalam bahasa Arab, itu khususnya tata bahasanya, gramatikanya. Dan saat itu pula saya dipanggil bertemu kepala sekolah, lalu di bahasanya apa ya, kayak diwawancarai gitulah bagaimana. Betul. Setelah itu nanti nunggu informasi. Nah, alhamdulillah nggak nyampe seminggu saya diinfokan agar di hari Senin bisa mulai masuk. Dengan menghadap kepala sekolah, saya itu nanti diarahkan mengajarnya apa, seperti apa, kelas berapa saja gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk guru-guru yang ada di Muhammadiyah, termasuk saya pribadi ini kan kebanyakan lebih seringnya mengajarnya di sekolah swasta, diantaranya Muhammadiyah. Kurang lebih kayak gitu. Terus sebelum Bapak jadi guru bahasa Arab, Bapak jadi guru apa?
sebelum saya menjadi guru dulu ketika saya pernah jadi bahasa kasarnya ya, jadi pelayan. Pernah saya jadi waiters di salah satu rumah makan yang di arah di Depok, Margonda, sebutnya namanya Mangkabayan lah. Terus saya jadi waiter, saya pernah jadi teller yang ngurusin pembayaran. Tapi ya mungkin ada seseorang yang nggak suka karena proses kenaikan saya dari waiter ke teller itu lumayan singkat gitu. Sedangkan yang lain kan ada yang bertahun-tahun. Karena saya keluar di fitnah. Pernah juga saya jadi OB di KFC. Juga pernah dulu itu kurang lebih selama ya kurang lebih 5 sampai 6 bulanan lah. Sama seperti juga keluar, dan sampai pada akhirnya saya kenal dengan guru agama di SMP 9 Depok. Kebetulan saat itu gurunya sedang sakit, habis kecelakaan. Nah, saya diminta untuk menggantikan beliau. Itu negeri, cuma status saya kan pengganti, jadinya kan nggak terlalu gimana gitu lah. Baru saya diminta ngajar di pondok pesantren Kotrunade yang ada di Cipayung. Nah, itu kurang lebih selama 1 semester aja. Ada lah biasa. Namanya manusia pasti ada yang suka, ada yang nggak suka kan ya gitu kan. Sama dengan halnya perjalanan hidup pun juga demikian. Tak luput juga ada yang memang suka, ada juga yang nggak suka. Baru setelah itu ada info bahwasanya ada lowongan nih guru bahasa Arab di SMP Mali Pabuaran. Sebenarnya saya tidak begitu tertarik ya awalnya untuk mengajar di sini. Bukan karena masalah gaji dan sebagainya, bukan. Tapi karena memang saya tuh lebih inginnya mencari pengalaman di luar ngajar gitu. Ketika nanti saya sudah mulai dapat pengalaman di luar, dan memang sebenarnya saya tuh mengajar karena ada 2 hal paling. Kalau misalnya mau tahu, yang pertama dulu ketika saya lulus dari pondok itu ada pesan dari Kiai, ijazah sesungguh dari Kiai itu adalah pesan beliau. Apa pesannya? Sesibuk apapun kamu, status tinggi apapun kamu, derajat apapun yang kamu miliki, jangan pernah putus dari yang namanya mengajar. Nah, itu salah satu ijazah ataupun rapot yang memang diberikan kepada Kiai saya, kepada kami, termasuk saya juga santri-santrinya itu, agar ente jadi apapun itu, jadi bos kah, jadi pengusaha kah, atau jadi apapun itu, jangan pernah putus namanya dengan mengajar. Nah, dari situlah saya mulai, oh iya, kenapa saya waktu itu nggak pikir aja ya lebih baik usaha oke, tapi harus ngajar. Alhamdulillah dari semenjak saya ngajar itu ada usaha sampingan gitu. Jadi nggak pure ngajar benar-benar hanya ngajar gitu. Ketika waktunya mengajar Senin sampai Jumat ya oke, kita mulai ngajar fokus. Tapi di luar ketika kita selesai mengajar, nah, saya ada usaha sampingan, dan memang itu menjadi sumber utama saya dan motivasi saya. Bahwasanya hidup itu tidak hanya untuk mengajar saja. Kita usaha boleh, kita jualan boleh, karena Rasul juga kan mengajarkannya berdagang ya, usaha dan kurang lebih kayak gitulah yang memang saya rasakan seperti itu. Terus gimana buat Bapak kan setelah jadi guru buat seperti apa ya, kayak ngasih tahu murid yang nyel bisa dibilang seperti itu, yang kadang melawan guru juga. Alhamdulillah selama dari 2009 sampai dengan 2024 sekarang ya, tidak pernah saya mendapati anak itu yang memang langsung misalnya saya tegur gitu, atau saya mengajar itu saya tegur dia ngeyel ataupun ngelawan. Alhamdulillah saya belum pernah mendapatkan hal seperti itu. Tapi menurut cerita dari teman-teman mengajar, memang ada beberapa anak yang memang susah untuk diajak, khususnya ketika dalam mengajar di kelas ya. Kalau memang saya dapatkan hal seperti itu, yang pertama-tama adalah cara saya membuat anak di kelas itu pertama suka terhadap guru tersebut. Misal nih, saya ngajar bahasa Arab, nggak semua anak-anak di kelas itu kan pada suka bahasa Arab. Iya. Dan nggak semua anak-anak itu bisa bahasa Arab. Iya. Yang terakhir, nggak semua anak-anak di kelas itu mereka pernah mempelajari bahasa Arab ketika di jenjang sebelumnya. Kan ketika saya ngajar di SMP berarti jenjang sebelumnya itu SD, MI dan sederajatnya gitu kan ya. Dan nggak semuanya seperti itu. Nah, hal inilah yang akan saya terapkan, yaitu pertama
membuat bakat ataupun minat anak itu terhadap pelajaran saya. Dan cara apa? Cara saya mengajar itu sebisa mungkin agar tidak ada jeda ataupun tidak ada jarak antara siswa dengan guru. Pertama, pastinya saya ajak untuk bisa dia itu tertarik, entah itu dengan cara saya bercerita, entah itu misalnya saya ada 2 jam nih, 1 jamnya itu 30 menit, itu kan durasinya. Maka di 1 jam di jam pertama, durasi 30 menit pertama itu saya benar-benar minta untuk belajar. Nah, kalau memang ada sisa atau jeda di 30 menit kedua, itu saya ajak entah itu kita cerita, entah itu kita tanya jawab, entah itu saya mungkin yang cerita gitu ya, entah itu nanti kalian ada cerita, saya suruh cerita, atau bahkan kita main game. Tergantung kebutuhan daripada masing-masing kelas itu gitu. Ketika anak-anak itu suka terhadap pelajaran tersebut, nggak usah suka, anak itu suka sama gurunya, suka sama guru di sini bukan sama orangnya, bukan, tapi cara guru itu membawa dalam belajar, mengemasnya itu bagaimana sehingga murid-murid itu suka, itu sudah poin plus. Ketika anak-anak sudah suka, pastinya mau nggak mau dia akan sungkan. Wah, gurunya udah ngajar enak nih, maksud kita pelajarannya diem-diem aja sih, terus tugas maksud kita nggak kerjain, pasti kan merasa gimana gitu kan. Nah, hal itulah yang memang tidak semua guru itu memiliki jiwa seperti itu. Karena kan contoh nih ya, antara metode guru yang lama dengan guru yang era modern sekarang kan pastinya berbeda. Guru yang lama itu ada yang cara ngajarnya itu mungkin ceramah gitu kan ya, bosan ya, kerjakan halaman sekian, ya masuk salam gitu, buka halaman sekian kerjakan gitu kan, ada gitu ya. Ada juga memang yang guru modern itu yang mengajarkannya metode campuran mix, ada yang model ceramah, ada juga yang modelnya menggunakan proyektor gitu kan, presentasi. Ada juga yang model sistemnya itu pakai media pembelajaran, video, nonton film ini, nonton film itu. Ada juga yang memang yang praktek langsung kan, kayak ada misalnya bahasa Arab itu percakapan praktek langsung kayak gitu. Jadi macam-macam sih, semua itu tergantung kemahiran dan kelihayan seorang guru dalam membawa situasi yang awalnya itu memang kaku atau memang anak itu susah lah berbeda, sehingga di bawah bisa menjadi anak itu jadi suka dan gak mau keluar dari pelajaran itu. Gimana untuk pendapat Bapak yang murid yang tawuran gitu, kayak membantah peraturan di sekolah, kayak membawa HP, membawa motor, terus bawa barang yang terlarang? Oh gitu. Setiap sekolah itu biasanya memiliki disiplin ataupun ketentuan masing-masing ya. Seperti contoh nih di sekolah kita ini kan memang disiplinnya siswa-siswi dilarang untuk membawa handphone dan mengaplikasikan itu dilarang. Kenapa? Kalau misalnya siswa-siswi sudah membawa handphone, pertama poin yang sangat amat darurat atau yang sangat doror itu adalah ketika anak itu sudah membawa handphone, yang diakses bukan untuk pelajaran pastinya. Iya. Entah itu dia ada notif, ya kan, pesan, dia akan chat. Nah, entah itu kita sudah kenal sama seseorang yang memang lawan jenis, akhirnya terkontaminasi pikirannya. Ketika dia sudah terkontaminasi, otomatis sudah fokus belajar dong. Itu baru yang segi chatting. Belum lagi nanti segi ketika dia ada notif, misalnya nih main game, ada notif, selamat Anda telah mendapatkan poin sekian. Otomatis kan mau kita buka. Iya. Kita buka, kalau kita buka doang, login kan nggak mungkin ya. Pasti, wah bisa kali nih gitu kan ya, kalau bahasa Sundanya bisa meren gitu kan ya, langsung kita main sampai akhirnya guru itu gak diperhatikan. Itu kalau pas lagi pembelajaran. Nah, beda dengan hal jam istirahat itu kan memang difokuskan kita untuk istirahat, entah itu mau main bola kayak mau makan, mau jajan, terserah gitu loh. Tapi kalau digunakan untuk main game saja, pastinya nanti akan ada kecenderungan 30 menit doang nih nggak cukup, gimana ini ya, pastinya kan setelah membuka saja pasti ada daya untuk ketertarikan terhadap game tersebut berkesinambungan, berlanjut gitu loh. Ya udah nggak akan bisa fokus, pelajaran apapun pun juga nggak akan bisa konsen. Ya Pak, ngomong-ngomong tentang pelajaran, dulu Bapak pernah bandel juga nggak sih? Namanya manusia pasti pernah merasakan ya. Sebenarnya itu namanya bukan bandel, tapi adalah masa pubertas. Namanya masa pubertas kan ada beberapa tahap, ada tahap pertama, kedua, ketiga gitu kan. Tahap pertama itu biasanya dirasakan oleh anak-anak di usia, kalau sekarang itu biasanya anak kelas 5 itu udah mulai pubertas.
5, 6, 4 aja udah mulai tuh. Cewek bisa lebih cepat. Cewek itu ada yang kelas 3 tuh udah mulai pubertas gitu. Cepet banget ya. Nah, pubertas di sini ada yang melalui memang alamiah. Kayak contohnya kan kalau perempuan itu berarti dia sudah dewasa atau sudah masuk fase pertama itu biasanya ketika sudah merasakan datang bulan ya. Kalau laki-laki itu biasanya udah mimpi basah. Nah itu kan biasanya beda tuh, biasanya perempuan lebih cepat. Iya. Ada yang kelas 3 udah, ada yang kelas 4 udah. Nah kalau laki-laki biasanya tuh kelas 5, 6. 5 tuh paling cepat biasanya. 5 mau naik kelas 6. Kelas 6, kelas 1 SMP ada juga kayak gitu. Nah, kalau udah masuk pubertas pertama biasanya tuh ada yang namanya rasa ingin dilihat gitu loh. Caper. Nah, kalau bahasa gaul kalian biasanya caper gitu ya. Iya. Caper itu apa sih, Pak? Caper itu ada cari perhatian. Nah, di mana masa ini atau fase ini anak yang memang dalam masa pubertas pertama dia ingin mencari-cari sesuatu yang memang dia belum pernah rasakan. Nah, sesuatu yang ingin dia rasakan, apa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, ingin diketahui oleh orang lain. Sampai pada akhirnya hal inilah yang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa terganggu mungkin gitu kan ya. Ada juga yang memang mendukung, ada juga yang memang merasa terganggu. Kalau misalnya masa pubertasnya diaplikasikan dengan hal-hal penasaran yang positif sih oke-oke aja. Tapi kalau misalnya digunakan dengan cara-cara kayak tawuran gitu kan, terus nausubillahnya berhubungan lawan jenis gitu kan ya, sampai yang memang di luar diketahui oleh orang tua masing-masing. Ada juga yang sampai nausubillahnya itu ngebobol sesuatu. Nah itu kan udah negatif, bahaya. Itu yang memang sangat dilarang lah, sangat kita wanti-wanti, dan alhamdulillah saya tidak merasakan hal seperti itu. Kalau mungkin dulu ya menjajal awak gitu loh, maksudnya memberanikan ngetes badan gitu loh saya. Oke lah, pernah dulu saya itu ketika ada tantangan misalnya, wah sekolah ini ngajak ribut nih, ya sikat lah lama-lama, bahasanya gitulah kurang lebih. Cuma ya nggak sampai parah-parah kita sampai ada yang mati dulu. Kalau gitu satu lawan satu apa ramen, Bang? Biasanya saya tarik sih kayak gitu. Kan biasanya ada tuh 1 dilawan 2, 3 gitu kan. Biasanya saya tarik. Udah pakai tangan kosong aja kan. Zaman dulu saya itu kan paling senjata yang paling heboh itu dulu tuh kopel. Gespernya orang Betawi tau gak? Oh, yang palanya gede, iya. Itu dulu tuh. Jadi gespernya itu tali dikit-dikit. Nah, itu diputar-putar gitu lah kayak cowboy. Itu gede banget tuh. Iya, langsung tuh dikoplak ke kepala kayak kaki. Itu zaman saya tuh kayak gitu. Lebih ekstrimnya lagi itu biasanya gear motor. Diikat gesper juga. Diikat tuh tali tali. Biasanya tali gesper sih biasanya. Iya. Atau enggak tali-tali yang buat ngikat kambing gitu tuh biasanya. Oh iya. Kan Bapak jadi pembina IPM kan. Nah, apakah selanjutnya Bapak mau di kepala sekolah kah, apa mau yang lain kah? Terus apakah Bapak sebelumnya pernah jadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah ini? Oke. Alhamdulillah tahun ini tahun pertama saya diberi amanah sebagai pembina IPM. Di luar disebutnya pembina OSIS ya kan. Dan ini sebuah kepercayaan, pastinya amanah, beri kepercayaan, dan memang saya tidak mengharapkan. Kalau misalnya kita mengharapkan kan pastinya akan ada sesuatu yang kita tuju gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba diminta dan itu akan menjadi sebuah amanah, tanggung jawab, pastinya kan kita juga akan menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin. Insya Allah sih kedepannya entah beberapa tahun saya menjadi pembina IPM, sebisa mungkin saya akan membawa IPM lebih baik dari sebelum-sebelumnya tanpa menafikan hasil-hasil sebelum-sebelumnya. Nah terus kalau ada pertanyaan selanjutnya Bapak Alam mau merasakan apa atau ingin jadi apa? Ya saya sih ingin jadi diri saya sendiri aja, sama sekali nggak ada niatan mau jadi selanjutnya mau jadi kesiswaan atau kurikulum atau kepala sekolah atau TU, nggak ada sih saya cita-cita kayak gitu. Kalau memang ada jalan, kalau memang ada kepercayaan, dan kalau memang ada ridho dan restu dari orang tua serta ridho dan restu dari Allah, dan saya dipercaya, insya Allah saya akan coba menjalankan kepercayaan itu sebaik mungkin.
Terus kalau misalnya ada pertanyaan apa Pak Amar pernah merasakan sekolah, alhamdulillah saya pernah diberi kepercayaan untuk mengelola sekolah atau amal usaha yang jenjangnya sama SMP tapi tidak di sini. Di mana tuh Pak kalau boleh tahu? Di SMP Muhammadiyah Al Madani Gunung Sari Citra. Letaknya itu dekat dengan Wisma Atlet Hambalang di Citra. Ya. Agak dekat sama Jonggol dan Silang-Silang sini, lumayan jauh. Itu juga dulu saya tidak terlalu lama masih memegang amanah sebagai kepala sekolah di sana, hanya kurang lebih 2 tahun 8 bulan, taruhlah 3 tahun. Karena awalnya itu, ini cerita sedikit ya. Awalnya itu kan karena memang sekolah itu dipimpin oleh kepala sekolah sebelum saya, tapi kepala sekolah ini tidak ada pergerakan sampai akhirnya siswanya dari 12 anak berubah, berkurang, tidak masuk sekolah lagi. Kan ada namanya itu MPLS ya, kalau di Muhammadiyah kan namanya itu kan vokasi. Vokasi itu kan 3 hari ya. Nah hari pertama itu siswa-siswinya ada 12 orang. Hari kedua tinggal 5 orang. Hari ketiga tinggal 2 orang. Kemana tuh sisanya? Nah gurunya hari pertama itu ada 9 orang guru karyawan. Termasuk saya gitu. Hari keduanya diajak rapat itu tinggal 5 orang. Guru 3 orang. Mana tuh? Iya. Kemana? Guru 3 orang, karyawan 2 orang. Nah hari ketiganya nih penutupan, mau penutupan closing, itu tinggal 3 orang gurunya. Sisanya kemana itu? Karyawannya lagi nggak masuk. Intinya sih sebenarnya tinggal 5 orang ya. Ya yang 4 orang gurunya lagi tuh ngilang lah. Diajak kapan nggak datang. Ada kesibukannya ya, kita nggak mau suzon ya, pokoknya ya udah kita maklum. Berjalan 1 bulan. Nah ini kok 3 orang doang gitu guru. Kepseknya nggak pernah kelihatan gitu kan. Sampai akhirnya karena sekolah itu yang mewakafkan tanahnya itu dari orang Jakarta, maka orang Jakarta yang mengambil alih untuk amal usaha itu. Dipanggillah saya dengan teman saya tuh, namanya Alif. Alhamdulillah nih 2 orang ini basicnya sama, satu pondok sama saya dulu. Singkat cerita, saya ditanya, siap nggak jadi kepala sekolah? Siap nggak mimpin sekolah gitu? Nah, saya bilang dengan segala kekurangan, saya belum ada pengalaman gitu. Terus kalau dilihat dari segi umur, saya masih muda. Saat itu saya masih usianya sekitar 25-26 ya, usia saya saat itu. Terus nggak ada lagi yang mereka percaya selain kami berdua gitu. Yang satu lagi cewek namanya Belintang. Yang 2 ini satu cowok ketua TU, yang satu lagi cewek sekretaris. Ya udah, akhirnya kita runding tuh pakai bahasa Arab. Kebetulan kan sama-sama satu pondok tuh saya tuh sama beliau Pak Arif. Oh, ente udah ente aja. Enggak, gua nggak bisa. Ente aja bang. Pak lagi gua. Udah tuh ngomong lama tuh kan. Sampai akhirnya gimana Mas Amar, Mas Ali? Sudah ada keputusan? Diam kan kami tuh. Pas ditanya, yaudah Mas Ali siap nggak jadi kepala sekolah gitu. Kalau jadi kepala sekolah saya belum siap Pak, karena saya benar-benar 2 tahun pertama jadi guru atau mengajar. Sebelumnya kan saya kerjanya di Indosemen, pabrik gitu lah, sama di Bank BRI dia pernah. Mungkin saya jadi wali kelas aja Pak, karena kan angkatan pertama tuh masih kelas 1. Oh gitu, berarti insya Allah siap ya jadi wali kelas ya? Iya Pak, insya Allah saya siap juga. Oh berarti mau nggak mau ini Mas Amar jadi kepala sekolah. Nah gimana kan ya, namanya kepercayaan dan waktu itu kan datangnya yang sekali ya. Tapi di sisi lain saya juga merasa belum mampu gitu loh untuk mengelola sekolah. Belum siap ya? Iya, sekolah udah ada nih. Tinggal manajemennya kita buat, kita rapikan, terus sama nyari murid aja. Nah kepala sekolah sebelumnya itu mengundurkan diri, intinya udah nggak mau lagi. Udah capek gitu. Ya nggak tahu juga ya wallahualam ya. Sampai akhirnya ya udah Bismillah, dengan segala kekurangan saya siap mencoba. Tapi saya punya 3 pesan, boleh nggak Pak gitu. Karena kan saya kayak di sidang gitu, di depan saya tuh para pemangku kebijakan, orang-orang ranting, orang-orang cabang di daerah Rawamangun sama di daerah Kayu Putih Jakarta Timur. Itu ditanya, apa pesannya Mas Amar? Oke, saya minta 3 pesan. Yang pertama, tolong ketika saya dalam keadaan galau di sini adalah saya bingung ingin mengelola sekolah ini kayak gimana caranya, mulai dari mana. Tolong bapak-bapak semuanya, bapak ibu semua yang depan saya bisa terbuka 24 jam untuk menerima curahan hati saya dalam
menangani sekolah ini. Bagaimana, siap apa enggak? Akhirnya sepakat semuanya, insya Allah siap Mas Ahmad. Oke. Yang kedua, tolong bimbing kami atau ajak kami apapun kegiatannya yang memang mendorong untuk kemajuan sekolah itu untuk diundang kami. Jadi jangan hanya dilepas saja, tapi tolong dikasih undangan kami untuk ikut seminar ini, untuk kegiatan ini, agar kami bisa belajar dari situ. Siap semuanya. Terus yang ketiga, setelah yang ketiga ini mereka tercengang gitu lah, kaget gitu loh, nggak ada yang berpikir kok mintanya bukan yang lain gitu. Nah yang ketiga ini baru nih. Yang ketiga ini adalah tolong beri jalan kami untuk caranya mencari dana. Dananya ini untuk biaya sekolah anak-anak, dan sekolah anak-anak itu digratiskan. Itu PR saya deh. Sampai akhirnya mereka bingung tuh, wah, maksud sekolah digratisin gimana gitu kan. Apalagi sekolah baru. Ya kan mau ya sekolah baru kan harus ada promosi dong. Iya. Apalagi notabene Muhammadiyah di lokasi sana itu mereka pahamnya Muhammadiyah itu ajaran sesat. Iya. Ajaran baru. Jadi udah pas tahun pertama itu ketika saya datang sekolah, di sekolah itu pasti di depan kantornya selalu ada sampah. Normal, softtek berdarah-darah, kotoran sapi, kotoran kambing, busuk lah pokoknya depan kantor. Kami berjuang sama-sama, ubahlah image masyarakat sekitar sampai akhirnya yang tadi buang sampah setiap pagi jadi bawa makanan. Wah enak. Jadi pagi-pagi itu antara nasi uduk, ya kue-kue gorengan gitu lah kan. Dulunya mah nggak dibuang-buangin sampah. Lo bayangin aja ente kalau pernah ngeliat banjir nih atau nggak di sekali ada sampah tuh gimana sih rasanya? Sampah itu ngumpul di depan kantor ataupun depan kelas ente gitu. Pasti jijik kan? Iya, nah itu dia. Itu setiap hari selama kurang lebih hampir 1 semester. Dan setelah 1 semester itu berlalu, alhamdulillah berubah. Jadi warga tuh ada yang bawa makanan, nasi uduk 3 piring gitu kan. Alhamdulillah kan. Nah dari situlah mulai terbuka tuh orang-orang, dan sampai akhirnya kita bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah SD terdekat gitu. Alhamdulillah juga semua pengurus yang ada di sana menyetujui. Terus ada satu pertanyaan, kenapa permintaannya itu tidak berkaitan tentang masalah gaji gitu? Kan biasanya kan orang kalau pengen diminta jadi apa? Wani piro, iya. Kan gitu ya biasanya. Iya. Kita realistis aja sebagai manusia gitu kan. Saya nggak minta itu, karena prinsip saya adalah kalau kita sedang memulai, jangan tanyakan apa yang kita akan terima. Tapi kalau ketika kita sedang memulai, tanyakan apa dari kita, apa yang akan kita beri. Setelah kita memberi, biar nanti orang yang menilai gitu. Biar orang menilai apa hasil dari apa yang kita berikan, baru nanti orang kita akan memberikan kepada kita. Jangan sampai kita belum bekerja tapi sudah minta. Itu udah niatan awalnya itu udah beda gitu. Biasanya niatan awal berbeda, nanti berkelanjutannya pun juga nanti akan berbeda. Takutnya tujuan yang awalnya kita mengolah sekolah, jadi kita mengambil apa yang bukan dari hak kita. Iya. Bahasa kasarnya korupsi lah. Iya. Nah, makanya juga saya harusnya kan satu periode itu kan 4-5 tahun. Nah, saya nggak mau terlena terhadap jabatan tersebut, akhirnya saya mundurkan diri. Jadi hanya 2 tahun 8 bulan. Genapnya ya sekitar 3 tahun lah. Jadi intinya di periode pertama, kedua, ketiga itu digratiskan sekolahnya. Kayak gitu. Tapi bukan di sini. Alhamdulillah, makanya saya tetap mengajarnya masih di 2 lokasi. Yang satu di SMP Muhammadiyah Pabuaran di sini, yang satu lagi di SMP Muhammadiyah Madani Gunung Sari, Citra. Kenapa saya masih 2 lokasi? Karena di sana masih belum memperbolehkan saya untuk bahasa profesionalnya hengkang lah. Jadi saya masih diminta untuk membantu di sana, masih belum bisa dilepas walaupun saya bukan kepala sekolah lagi. Tapi ya mau nggak mau, namanya kita hidup harus survive ya, harus bisa benar-benar berjuang, berani, dan siap menanggung apapun yang akan kita rasakan dari apa yang telah kita putuskan. Gitu Pak Magi. Terus sebelumnya pas Bapak jadi kepala sekolah, apakah bahasa Arab juga Bapak mengajar? Awal gimana di sini ya? Di sini maupun di sana. Oh, kalau di sana namanya guru masih terbatas ya. Iya. Itu saya megang hampir 4 pelajaran.
Pelajaran. Iya, bahasa Arab itu yang pokok. Yang kedua itu PPKN. Yang ketiga itu IPS, maaf IPS. Yang keempat itu SBK. Yang satu lagi bahasa Inggris. 4 sampai 5 lah kurang lebih. Nah, teman saya juga megang 3 karena kan dia masih belum biasa mengajar gitu ya. Terus yang satu lagi itu ngajar masalah eksak matematik, yang cewek namanya Belinda itu ngajar matematik sama IPA ya. Udah gitu aja sih. Nah, kalau di sini dulu waktu pas masih belum linear 1 mapel, itu saya pernah jadi guru olahraga. Bersama dengan saya tahun jadi guru olahraga itu ada Pak Aswan. Saya itu waktu itu ngajar kelas 8, Pak Aswan waktu itu ngajar kelas 7, Pak Diki waktu itu guru olahraga di kelas 9. Jadi itu masing-masing jenjang itu punya guru olahraga satu persatu gitu. Seru lah pokoknya waktu itu. Jadi kita bisa sparring, jalan keluar, jalan sehat keluar gitu. Jadi biar anak-anak itu juga nggak jenuh, makanya saya ajak keluar sebulan sekali kita jalan sehat keluar ke pertanian, muter gitu. Nanti kalau udah bosan baru kita senam di dalam sekolah gitu. Nah, terus juga pernah saya jadi guru ke Muhammadiyah, pernah juga saya jadi guru Al-Islam merangkap sama guru tari. Terus juga pernah saya jadi guru waktu itu apa ya? Oh iya, itu doang sih. Bahasa Arab. Oh, di sini bahasa Arab, KMD, Al-Islam sama tari, sama PJOK olahraga. Kayaknya baru tahun 2000 sebelum corona itu linear, jadi saya ngajar 1 doang. Bahasa Arab aja. Ngomong-ngomong, mulai zaman kan udah mulai maju Pak, udah mulai meningkat juga kan. Iya. Menurut Bapak efek samping dari gadget itu gimana Pak buat zaman sekarang? Karena kita sudah masuk zaman era digital ya, bahasanya itu apa ya, kalau di kementerian itu dibilangnya 4.0 atau 5.0 gitu kan, 4.0 atau enggak 5.0 gitu. Saya juga masih belum begitu paham tentang istilah itu sih ya, karena menurut saya nggak penting. Itu bagi orang-orang tertentu aja kan yang membutuhkan ya, dianggap penting ya penting, kalau saya sih nggak penting. Kalau untuk era digital seperti ini memang kita mau nggak mau harus melek mata gitu ya. Nggak bisa kita nggak usah lah pakai gadget nggak penting gitu. Tapi namanya komunikasi itu kan penting. Iya. Pastinya nggak akan jauh dari yang namanya gadget gitu kan. Cuma gadget itu juga ada dampak positifnya. Contoh kayak dulu tuh kan kita kalau pengen baca-baca ya, mau baca-baca, mau pengen tahu sejarah apapun itu, pasti kan kita harus nyari ke Gramedia. Entah itu ke Pasar Senen, itu kan ada buku-buku bekas-bekas banyak kan. Kita harus ke sana dulu, belum kita nego harga, belum kita transport juga, ya kan? Nah, kalau sekarang kan udah gampang, serba digital, ada bahkan sekarang itu perpustakaan digital. Itu bisa kita akses asal kita punya link sama mungkin ID perpustakaan itu untuk bisa mengakses secara gratis. Bisa juga kita menggunakan PDF. Contoh nih, di sekolah ini anak-anak semua diwajibkan untuk menggunakan tab ataupun iPad dalam masa pembelajaran. Nah, tab atau iPad itu kan pasti nanti bisa dibuat akses penyimpanan PDF. Iya. Entah itu PPKN PDF, ya kan. Daripada beli kan mahal tuh. Iya. Bisa aja tuh kita menggunakan PDF. Nah, kebetulan saya pribadi juga lebih suka mengajar itu bawa perangkapnya bukan berupa buku. Makanya mungkin semenjak 2015 ke sini, 17 ke sini, saya lebih suka bawa iPad atau enggak bawa tab untuk media saya mengajar. Karena namanya bawa buku kadang saya suka lupa. Iya, tinggalan kan. Gitu kan. Entah itu saya lupa, entah itu buku itu diambil sama murid sendiri. Iya. Karena kan zaman sebelum sekarang anak diwajibkan beli buku mulok, itu kan buku itu pinjam sistemnya, pinjam ke perpustakaan. Nah, ketika bukunya dia hilang atau rusak, otomatis kan nggak ada gantinya. Iya. Nah, saya lupa nih buku, ya udah alamat, tambah lagi buku pegangan saya tuh nggak ada namanya. Ya bukannya suzon ya, tapi itulah yang saya dapatkan. Gitu. Makanya saya lebih enaknya, kayak contoh nih buku mulok, kayak misalnya BTQ, ya kan, Al-Islam, bahasa Arab itu kan nggak ada PDF-nya. Iya. Akhirnya saya perjuangin tuh. Saya scan sendiri gitu kan dari Apa tuh? Iya, dari cover pertama tuh. Iya.
sampai pengisinya siapa, sambutan siapa, halaman, satu persatu saya scan aja, terus saya jadiin satu buku PDF, lalu saya taruhlah di iPad atau di tab. Jadi enak deh Kak. Ya kemarin halaman sekian ya, oke. Jadi saya pun nerjemahin pun juga gampang, nggak perlu pakai buku kan agak susah ya kan, yang masih baru-baru gitu kan. Terus juga kalau misalnya pakai digital, menurut saya sih memang ada dampak positif negatif dalam segi pemberi pemahaman kepada siswa. Harapan Bapak untuk perkembangan sekolahnya apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Harapan saya untuk sekolah ini ya semoga SMP Muhammadiyah Pabuaran bisa terus berkembang, terus siswa-siswinya bertambah. Dalam artian bertambah di sini bukan berarti kita yang keluar mencari gitu loh, berarti orang-orang tahu potensi sekolah ini tuh ternyata baik gitu, positif lah buat perkembangan kedepannya gitu aja. Sama mungkin ya semoga siswa-siswi alumni dari sini, yang alumni atau yang akan keluar nanti, bisa membawa amanah agama Islam untuk bisa terus berkembang dan terus maju di atas naungan Allah dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, khususnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu aja sih. Terus motivasi Bapak dalam hidup Bapak ini? Motivasi saya, sebenarnya sih motivasi hidup saya banyak ya. Tapi kalau untuk di sekolah itu biasanya saya nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman ini, maksudnya sebutan untuk siswa-siswi dalam belajar. Biasanya itu mata saya itu experience is the best teacher. Jadi guru terbaik itu adalah sebuah pengalaman. Makanya ketika kamu ingin berada dimanapun itu, galilah potensi untuk dapat pengalaman, agar pengalaman itu nanti kedepannya bisa menjadi guru kamu. Ketika kamu gagal, oh ya dulu gue pernah merasakan seperti ini nih, oh berarti kalau gue gagal sekarang jangan kayak gini dulu gitu. Intinya harus selalu berkembang gitu. Experience is the best teacher. Terus pesan-pesan Bapak buat kita semua gimana? Pesan ke kalian, kesan ya, alhamdulillah saya hampir menginjak 1 tahun pertama untuk menjadi pembina IPM dan semoga program ini podcast PLIPM Pabuaran bisa lebih baik lagi. Amin. Bisa lebih berkembang. Amin. Terus IPM periode sekarang ini bisa lebih solid juga. Amin. Dan selalu mendukung apapun kegiatannya dan apapun hasil daripada yang telah dilaksanakan dari kegiatan tersebut. Sama satu lagi, apapun hasilnya, baik itu dinilai jelek, baik itu dinilai positif atau bahkan dinilai buruk oleh orang di luar daripada pimpinan ranting IPM Pabuaran, kita harus bisa menerima dengan lega hati atau dengan legowo. Jangan sampai, oh bukan gua terus itu, jangan sampai. Anggapnya terima gitu. Oh iya, itu salah kami. Jangan mengatakan, oh iya salah gua, oh bukan itu salah itu, jangan. Oh iya itu salah kami, insya Allah kita akan perbaiki setelah kami mendapatkan penilaian seperti ini. Nah itu kan buat motivasi juga, gitu aja. Oh iya, waktu ini terus berjalan, jadi kita sudah sampai penutupan, sudah sampai akhir podcast. Makasih buat Pak Amar yang sudah datang di sini. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, ada menurut Bapak yang mengganjal, maafin. Oke. Menjelang penutupan, baik sebaiknya kita membaca Kafaratul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk saya Muhammad Faridayat pamit untuk undur diri. Dadah.